hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Kita mau ibadah, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau beribadah, Roh Kudus hadir memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, waktunya kita untuk memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sama-sama kita nyanyi Masalahku Jadi Kecil. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang apa? Yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalah jadi apa? Jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tidak pernah, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah lihat, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi ya. Ikutin kakak-kakaknya yang ada di belakang kalau mau tahu gerakannya. Sekali lagi katakan, karena Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku. Berkatku apa? Berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak
kita mau doa syafaat. Mari kita angkat tangan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami. Terlebih saat ini kami berdoa untuk pemimpin kami, untuk presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan, berikan hikmat yang daripadamu sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil untuk bangsa ini sesuai dengan pikiran-pikiranmu. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa dan memberkati untuk kota kami, kota Pekanbaru. Kami memberkati wali kota, gubernur dan jajarannya. Kami menolak setiap kerusuhan, narkoba, apapun itu yang bukan darimu Tuhan. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kota kami Tuhan. Kami juga berdoa memberkati untuk pemimpin kami, pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Nikon Nyatora Harjo beserta keempat wakilnya. Tuhan Yesus, berikan kekuatan yang daripadamu untuk bisa menopang gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Kami berdoa, kami memberkati untuk Opa Gede beserta kedua wakilnya. Kami mengasihi beliau, berikan umur panjang, berikan kesehatan daripadamu. Terlebih Tuhan, berkati gereja kami GBI Gihon Rayon 12. Saat ini kami juga berdoa buat mama papa, buat adik-adik yang di rumah. Diberkatilah usaha papa mama, diberkatilah pekerjaan papa mama di rumah, diberkatilah kesehatan papa mama, juga untuk adik-adik, diberkatilah sekolah adik-adik, diberkatilah kesehatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum dengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pakai telinga kami, pakai hati kami, buat kami paham Tuhan, buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah mendesak. Sebelum itu, adik-adik dengerin dulu nih, ada suara. Coba dengerin. Dengerin lagi. Kira-kira itu suara apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Coba kita dengerin lagi ya. Oh, ternyata itu suara ketukan. Ada orang yang sedang mengetuk pintu. Tapi suaranya kok seperti itu ya? Seperti sedang terburu-buru. Sama seperti judul kita hari ini, yaitu mendesak. Kenapa mendesak ya Kak? Sebelum itu adik-adik, yuk kita baca firman Tuhan di Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, salah seorang dari muridnya berkata kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan, ajari kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Lalu apa yang jawab Tuhan Yesus, adik-adik? Kalau kamu berdoa, katakan doa Bapa kami. Ayo sama-sama kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sudah tahu ya adik-adik? Yesus mengajar berdoa dengan cara menyampaikan cerita. Ini, ada seorang bapak yang sedang berkunjung dari perjalanannya jauh sekali. Ia ingin berkunjung ke rumah sahabatnya. Tapi pada saat malam hari, yuk kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Tiba-tiba perut bapak itu bunyi nih, gini. Kriuk, kriuk, kriuk. Ada yang tahu nggak itu suara apa? Berbunyi lagi nih. Kriuk, kriuk, kriuk. Bunyi apa ya? Ya betul, bapak itu sedang kelaparan sekali. Sudahlah dia perjalanan jauh, terus pasti capek kan? Terus tambah lagi, perutnya lapar. Aduh, kasihan sekali bapak itu, adik-adik. Apa yang diperbuat sahabatnya ya kira-kira? Lalu kemudian sahabatnya pergi nih ke dapur. Dia cari di kulkas. Zaman dulu belum ada kulkas. Cari di lemari pakaian. Belum ada juga. Tapi di lemari makanan. Yah, kosong. Gak ada makanan. Gimana ya adik-adik bapak ini makannya? Aduh, kasihan sekali. Bagaimana cara menolongnya ya kira-kira? Ini kan pada saat malam hari, mau ke toko makanan, tapi udah tengah malam, pasti sudah tutup. Sekarang nih, ada minimarket yang buka 24 jam. Tapi pada dulu tuh, belum ada namanya supermarket, belum ada minimarket yang 24 jam. Terus, kalau sekarang kita lapar tengah malam, kita tinggal ketik-ketik di aplikasi, bisa GoFood.
telepon langsung delivery, datang makanannya. Tapi dulu belum ada yang seperti itu. Jadi bapak ini berpikir, gimana ya kira-kira cara dapatin makanannya? Tiba-tiba bapak ini ingat kepada sahabatnya, aku akan pergi ke rumah sahabatku dan akan mengetuk pintu rumahnya. Aku mau minta tolong untuk diberikannya roti. Tapi bapak ini mulai ragu lagi. Tapi udah tengah malam, udah larut malam, pasti dia sudah tidur. Aduh, gimana ya? Gimana ya kira-kira? Aha, aku akan tetap pergi ke rumah sahabatku dan meminta 3 roti di sana. Aduh, tapi mulai ragu-ragu lagi nih bapaknya, adik-adik. Kalau dia menolak gimana ya? Kalau dia sudah tidur gimana ya? Bapak ini mulai bimbang lagi. Dia berpikir lagi. Tapi aku akan tetap mengetuk pintunya terus-menerus sampai pintu itu akan dibuka. Aku akan pergi ke sana. Dan akhirnya bapak ini pergi ke rumah sahabatnya. Nih kita lihat gambarnya. Nah, dia sudah sampai. Akhirnya adik-adik setelah berpikir panjang, ia berkata, aku akan berangkat juga. Nih, dia sudah sampai. Dan inilah rumah sahabatnya. Bapak ini datang dan mengetok pintu. Tok, 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 tok. Tidak dibuka juga. Tok, tok lagi. Ketuk lagi. Tok, 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 tok. Tidak dibuka lagi. Udah dipanggilnya, hello, Spada, anybody home? Tidak ada yang menyaut lagi adik-adik. Dia ketuk pintunya terus lagi. Tok, 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 tok. Dan pintunya belum dibuka juga sama sahabatnya. Aduh, dia mulai bimbang lagi nih adik-adik. Kemana ya mereka? Kemana ya? Sepertinya mereka sedang tertidur pulas. Aduh, gimana nih? Bapak ini terus mendesak dan terus mengetuk pintunya. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Luar biasa ya adik-adik. Bapak ini terus mendesak dan tidak jamu-jamu. Tidak jemu-jemu maksud kakak. Apa sih artinya tidak jemu-jemu kak? Artinya tidak lelah-lelahnya. Ia berulang kali mengetuk pintu rumah sahabatnya. Keraguan-raguannya karena pintu tidak dibuka-buka juga adik-adik, antara ingin pulang atau ketuk pintu ya. Pulang aja ding. Ketuk pintu aja ding. Mau pulang malu atau terus mengetuk pintu ya, dia mulai bimbang. Dia terus teguh hati, dia nggak mau menyerah adik-adik. Dia tak putus asa. Dia terus mengetuk pintu rumah sahabatnya tersebut sampai akhirnya adik-adik. Nah, sampai akhirnya dikatakan dalam firman Tuhan, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Akhirnya adik-adik, nih sahabatnya keluar dan membawakannya roti. Hore, beri tepuk tangan. Akhirnya sudah ngetuk-ngetuk dari tadi tanpa mengenal lelah dan terus menerus, tidak sia-sia ya adik-adik. Dalam Lukas 9 ayat 10, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Kesimpulan firman Tuhan hari ini,
Yang pertama, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan terus-menerus. Pasti suatu kelak Tuhan Yesus jawab semua doa adik-adik di rumah. Yang kedua, berdoa dengan tidak tahu malu atau importunity, artinya meminta dengan sangat, dengan mendesak sekali, meminta tanpa mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Dan yang ketiga, importunity juga artinya mengetuk pintu bukan hanya satu kali ya adik-adik, tapi berulang kali, terus-menerus. Sama seperti adik-adik berdoa terus-menerus, jangan jemu-jemu. Oke? Doa di sini bukanlah berdoa yang minta aneh-aneh ya adik-adik, yang tidak masuk akal, yang bukan kebutuhan adik-adik semua. Contohnya nih, doa minta pesawat terbang. Terus adik-adik doa minta supaya pintar, tapi adik-adik nggak mau belajar. Terus adik-adik minta doa diberkati, tapi adik-adik nggak mau rajin. Terus apalagi adik-adik doa supaya minta diberikan kesehatan sama Tuhan, tapi adik-adik jajannya sembarangan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, isinya adalah tetaplah berdoa. Di Alkitab versi BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini, berdoalah senantiasa. Di KJV atau King James Version, pray without ceasing. Apa sih itu ceasing? Ceasing itu artinya berhenti. Berhenti, Kak. Artinya gini adik-adik, adik-adik harus berdoa tanpa kenal henti, berdoa tanpa berhenti. Berharap pasti Tuhan akan menjawab. Siapa yang mau tekun berdoa? Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya. Kita akan menyanyikan lagu ini. Beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang adik yang sedang berdoa untuk sesuatu, sebutkan dan doakan sekarang juga. Yang sedang berdoa tapi belum dijawab-jawab Tuhan, Kak. Aduh, aku malas. Aduh, aku capek. Aku gak mau berdoa, Tuhan gak mau jawab. Kak, COVID-19 ini kok gak selesai-selesai sih? Aku udah berdoa dari bulan-bulan lalu, tapi kok tidak selesai juga sih, Kak? Aku malas. Adik-adik ingat, Tuhan Yesus tidak pernah malas nunggu adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah malas ada di dalam hati kita. Kita malas, tapi Tuhan tetap setia menunggu. Jadi adik-adik, ayo sekarang adik-adik berdoa. Berdoa lebih lagi. Doa adik-adik pasti akan dijawab Tuhan. Adik-adik tidak boleh ragu, karena kita punya Bapa yang baik, karena kita punya Bapa yang besar. Selalu ingat itu adik-adik. Ayo kita berdoa. Yang ada problema, yang ada permasalahan dengan orang tua, dengan teman-teman, kita berdoa sama Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu masalah kita, tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus dengar. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan
doakan adik-adik. Ingat itu. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik berdoa. Berdoa lebih lagi. Berdoa dengan sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo kita sembah Tuhan. Kita sembah Yesus. Jangan malu. Jangan lihat kiri kanan. Fokus sama Tuhan Yesus. Fokus sama Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang besar Bapa. Semua kemuliaan dibagi-Mu. Terima kasih. Ayo kita sembah Tuhan. Kita sembah Yesus. Tuhan Yesus lagi mendengarkan doa adik-adik. Tetap berdoa. Terus berdoa. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku menemukan. Kau ketuk pintuku dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ayo adik-adik ikutin doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, mulai hari ini kami tidak mau malas. Kami mau rajin berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan pasti menjawab doa kami. Tuhan pasti setia menunggu kami. Tuhan Yesus, mulai hari ini kami percaya pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam pertemanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pakai kami, jangan tinggalkan kami. Sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku,
kasih Opa Gede. Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku